Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ketiga Jumadil Akhirah 1442 Hijriah, 15 Januari 2021. Yang pertama ngaji malam ke-49 kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan maulana sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'i awliya'i tis'ah alladzina ballaghu ad-din fi Jawa, khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa nakhusu khasatan tammatan ila hadrati musannifi hadzal kitab al-imam al-alim al-fadil Asy-Syaikh Salim bin Samir al-Hadrami wa Syaikh al-imam al-alim al-fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi al-Jawi, wa ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina Ki al-Hajj Maimun Zubair wa Ki al-Hajj Junaidi Anas, Ki al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Al-Habib bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun suwarul qudwati. Pada pertemuan sebelumnya tentang syarat-syarat al-qudwah, syarat-syarat bermakmum. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang gambaran ataupun model-model bermakmum yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Artinya bermakmum yang dihukumi sah dari sisi individu per individu,
dan bermakmum yang tidak sah juga dari sisi individu ke individu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Suwarul qudwati utawi piro-piro gambarane bermakmum. Suwarul qudwati utawi piro-piro gambarane bermakmum iku tis'un ana sana. Suwarul qudwati utawi piro-piro gambarane bermakmum iku tis'un ana sana. Tasihhu kang sah opo tis'un fi khamsin ing dalem 5. Tasihhu kang sah opo tis'un fi khamsin ing dalem 5. Gambaran-gambaran bermakmum yang di sini ada 9 model. Di mana dari 9 model ini, 9 macam ini, yang 5 hukumnya sah. Bermakmumnya sah. 5 macam atau 5 model. Pertama, qudwati rojulin. Nyatane anute wong lanang. Qudwati rojulin boleh, qudwatu rojulin boleh. Qudwatu boleh, qudwati juga boleh. Saya baca qudwatu saja. Qudwatu suwiji anute wong lanang. Qudwatu rojulin suwiji anute wong lanang. Birojulin kelawan wong lanang. Qudwatu rojulin suwiji anute wong lanang birojulin kelawan wong lanang. Yang pertama adalah bermakmumnya seorang laki-laki kepada imam yang juga laki-laki. Jadi yang kita ikuti imamnya adalah laki-laki. Laki-laki bermakmum sama imam laki-laki. Jelas sah. 1. Wa qudwatu imro'atin lan anute wong wadon. Wa qudwatu imro'atin lan anute wong wadon birojulin kelawan wong lanang. Wa qudwati imro'atin lan anute wong wadon birojulin kelawan wong lanang. Yang kedua, bermakmumnya seorang perempuan kepada imam laki-laki. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Sah. Wa qudwatu imro'atin lan anute wong wadon. Mohon maaf, yang ketiga. Wa qudwatu khuntha lan anute wong baga purus. Khuntha itu kalau secara makna Jawa baga purus. Khuntha baga purus. Apa itu? Nanti akan dijelaskan. Baga purus itu seorang yang dihukumi tidak berjenis kelamin laki-laki juga tidak berjenis perempuan secara hukum fikih. Jadi secara hukum fikih dikatakan laki-laki murni juga tidak, dikatakan perempuan murni juga tidak. Itu khuntha. Wa qudwatu khuntha lan anute wong baga purus khuntha birojulin kelawan wong lanang. Sah. Kenapa? Karena jikapun nanti ya secara hukum fikih khuntha ini dihukumi perempuan, ya tetap sah. Wa qudwati imro'atin lan anute wong wadon. Yang keempat, wa qudwati imro'atin lan anute wong wadon bi khuntha kelawan wong baga purus, kelawan khuntha. Makmumnya perempuan, imamnya khuntha. Kan kemungkinannya ada 2. Mungkin dihukumi laki-laki, mungkin dihukumi perempuan. Jikapun dihukumi perempuan tetap sah. Karena makmumnya perempuan.
Yang kelima, wa qudwati imra'atin lan anute wong wadon. Wa qudwatu imra'atin lan anute wong wadon bimra'atin kelawan wong wadon. Wa qudwatu imra'atin lan anute wong wadon bimra'atin kelawan wong wadon. Wa qudwatu imra'atin lan anute wong wadon bi imra'atin kelawan wong wadon. Yang kelima, bermakmumnya seorang perempuan kepada imam perempuan. Itu 5. Pertama, laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki. Yang kedua, perempuan bermakmum kepada imam laki-laki. Yang ketiga, khunsa bermakmum kepada laki-laki. Yang keempat, perempuan bermakmum kepada khunsa. Yang kelima, perempuan bermakmum kepada perempuan. Itu sah. Sekarang yang batal. Wa tabtulu lan batal opo al-qudwah. Wa tabtulu lan batal opo al-qudwah. Wa tabtulu lan batal opo al-qudwah fi arba'in ing dalem papat perkara. Wa tabtulu lan batal opo qudwah fi arba'in ing dalem papat perkara. Wa tabtulu lan batal opo qudwah fi arba'in ing dalem papat perkara. Yang 4 tadi dikatakan 9 model, yang 5 sah, yang 4 hukumnya batal. Apa? 1. Qudwatu rajulin anute wong lanang bimra'atin kelawan wong wadon. Bermakmumnya seorang laki-laki kepada perempuan. Gak sah. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Yang tidak sah ya makmumnya yang laki-lakinya. Wa qudwatu rajulin lan anute wong lanang bi khunsa kelawan khunsa. Wa qudwatu rajulin lan anute wong lanang bi khunsa kelawan khunsa. Yang kedua, makmum seorang laki-laki bermakmum kepada imam khunsa. Sebab kenapa tidak sah? Khawatir si khunsa yang jadi imam itu kecenderungannya adalah perempuan. Iya kalau laki-laki. Kalau perempuan, nah, nanti akan mirip seperti seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Makanya tidak sah. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa lan anute. Wa qudwatu khunsa lan anute khunsa. Wong baga purus bimro'atin kelawan wong wadon. Wa qudwatu khunsa lan anute wong baga purus bimro'atin kelawan wong wadon. Yang ketiga, seorang khunsa bermakmum kepada perempuan. Kenapa ini juga tidak sah? Karena khunsa yang jadi makmum khawatir dia kecenderungannya kepada laki-laki. Nanti seperti laki-laki bermakmum kepada imam perempuan. Makanya tidak sah. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa lan anute khunsa bi khunsa kelawan khunsa. Yang keempat, khunsa bermakmum kepada khunsa. Khawatir khunsa yang jadi makmum kecenderungannya laki-laki, khunsa yang jadi imam kecenderungannya perempuan. Makanya tidak sah. 9 model bermakmum. 5 hukumnya sah, 4 hukumnya tidak sah. Faidatun ay hadhihi faidatun. Qala Abu Bakr bin Abdul Rahman As-Sindi. Ini pendapatnya Imam Abu Bakar bin Abdul Rahman. Beliau menjelaskan tentang status hukumnya khunsa. Siapa khunsa? Khunsa huwa alladzi lahu dzakarur rijali wa farjun nisa. Khunsa adalah seorang manusia, seseorang yang dia memiliki dalam dirinya dia memiliki alat kelamin laki-laki juga sekaligus alat kelamin perempuan. Jadi memiliki 2 alat kelamin. Fala yakhlu min kaunihi rajulan aw imra'atan. Maka memiliki 2 kemungkinan
kemungkinan dia itu hukumnya laki-laki, kemungkinan dia hukumnya perempuan. Dengan cara apa kemudian kita menghukuminya? Fayu'rafu haluhu bi asya'a ahaduha al-baul. Maka cara mengetahui status hukum khunsa ini pertama adalah dengan air seni, urin. Fa in kana yabulu minadz dzakar fa huwa rajul. Jika ia buang air kecil keluarnya dari zakarnya, maka dia hukumnya laki-laki. Wa in kana yabulu minal farji fa huwa unsa. Kalau yang keluar air seni itu keluarnya dari alat kelamin perempuannya, maka dia dihukumi perempuan. Jadi tergantung keluar dari mana. Kalau dari alat kelamin laki-laki ya berarti dihukumi laki-laki. Kalau yang keluar dari alat kelamin perempuan ya dia dihukumi perempuan. Wa in kana yabulu minhuma jami'an 'ala dawam. Sekarang kalau dari kedua alat vitalnya sama-sama keluar. Faqala al-Imam Ibnu Sabbagh wal Mahamili. Menurut Imam Ibnu Sabbagh dan Imam Al-Mahamili, beliau berpendapat jika dari dua alat kelamin itu sama-sama mengeluarkan air seni, yu'tabaru sabiqu minhuma, maka yang dijadikan sebagai patokan itu keluar yang dulunya dari mana. Kalau yang keluar dulu dari alat kelamin laki-laki, berarti dia laki. Kalau ternyata yang keluarnya dari alat kelamin perempuan, yang dulu dari alat yang dulu, yang pertama dari alat kelamin perempuan, maka dia hukum perempuan. Fa illam yakun fa yu'tabaru ma ta'akhkhara inqita'u. Fa illam yakun, kalau nggak bisa dideteksi, baru ternyata pipis keluar air seni BAK-nya itu bareng dari alat kelamin laki-laki dan perempuannya sama-sama bareng keluar. Fayu'tabaru ma ta'akhkhara inqita'u. Maka yang dijadikan patokan adalah berhenti. Maksudnya berhentinya pipis itu dari mana? Nah, ternyata sama keluarnya bareng, berhentinya juga bareng. Fahal yu'tabaru bil akthar qadran fi qaulan al-asah la yu'tabar. Nah, di sini ada dua pendapat. Kalau ya, ada dua pendapat. Kalau sama-sama keluar dari alat kelamin laki-laki dan perempuan sama, mampetnya juga sama, maka ditimbang banyakan mana air seninya. Wah, banyakan ternyata ditimbang, diukur banyakan air seni dari alat vital laki-lakinya, ya berarti laki-laki. Kalau dari alat kelamin perempuan, ya berarti perempuan. Wah, nggak bisa, sama saja. Maka kita lihat di alternatif yang lain. Yang pertama tadi dengan air pipis. Kemudian yang kedua atsani al-maniyyu wal haid wal hablu. Yang kedua dengan dilihat dari dia mengeluarkan spermanya dari mana. Kalau nggak bisa dideteksi lagi, dua haid tidak. Kalau tidak haid berarti laki-laki. Wal hablu, hamil apa tidak? Hamil ya berarti dia perempuan. Fa in amna minadz dzakar farajulun. Kalau mengeluarkan mani dari zakarnya laki-laki. Wa in amna minal farji. Kalau mengeluarkan mani dari farjinya perempuan atau haid. Atau haid berarti dia perempuan. Ternyata dia menstruasi ya berarti hukumnya perempuan. Wa in amna minadz dzakar wa hadha minal farji. Kalau dari zakarnya mengeluarkan air mani, maksudnya dia mengeluarkan air mani,
tapi juga haid, maka dinamakan khuntha muskil. Dinamakan khuntha muskil itu apa namanya, yang nggak jelas. Muskil itu yang rancu, masih dihukumi muskil. Nah, ketahuannya kalau dia hamil ya pasti perempuan. Amma law habala wa walada fa wa ibratun, yakinan jelas kalau hamil lahirin ya berarti perempuan, yakin ya hukumnya laki perempuan. Ats-tsalitsu, kemudian kalau tidak bisa dideteksi lagi. Nah, yang ketiga alternatifnya lain untuk menghukumi secara fikih dia itu laki-laki atau perempuan, ar-ruju' ila qawlihi ba'dal bulugh wa yus'alu amma yamilu tab'uhu ilaihi. Yakni ditunggu sampai dia dewasa. Sampai dia dewasa, dia balik, ditanya senangnya sama laki-laki apa perempuan. Pasti yang namanya hati itu pasti ada kecenderungan lebih. Oh, saya itu kalau melihat perempuan seneng banget, berarti dia hukumnya laki-laki. Kalau dia ditanya ternyata saya itu seneng banget sama laki-laki, berarti dia perempuan. Jadi fa in qala amilu ilan nisa fa rajul wa in qala amilu ilan rijal fa imra'atun. Famata akhbar bidzalik hukima bihi wala yuqbalu ruju'u anhu. Wala yuqbalu ruju'u anhu. Jadi kalau dia sudah mengatakan saya senangnya laki-laki, saya itu senang banget sama laki-laki. Tiba-tiba beberapa saat kemudian dia ngomong enggak, saya itu perempuan, enggak diterima, tetap yang omongan yang pertama yang diterima, berarti dia perempuan. Illa idza ukhbiru annahu rajulun, ya, annahu rajulun. Amma nabatul lihyah wa nuhudus thadi wa adadul idla' fala i'tibara bihi al asah. Nah, sekarang tanda-tanda fisik. Misalkan payudara yang membesar itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan dia dihukumi perempuan. Atau tumbuhnya rambut jambang misalkan, nabatul lihyah, jenggotan misalkan, itu juga tidak bisa jadi patokan dia langsung dihukumi secara fikih, dia dihukumi misalkan laki-laki karena tumbuh jenggotnya, itu tidak bisa. Jadi tadi cara menghukumnya dengan beberapa alternatif tadi. Waqala Muhammad Sibtil Mardini wal khuntha muskil qismani. Khuntha muskil itu ada dua macam. Qismun lahu alatur rijal wa alatun nisa. Ya, yang pertama model ataupun dalam kasus seseorang laki-laki yang dia memiliki alat kelamin laki-laki dan juga alat kelamin perempuan sama-sama, itu muskil. Kemudian ada lagi waqismun lahu thaqbatun yakhruju minhal baul la tushbihu alatan min al-alatain. Yang model kedua adalah orang yang jadi alat kelaminnya nggak jelas. Maksudnya bolong ya. Dikatakan zakar juga bukan, dikatakan farji juga bukan. Itu juga dikatakan khuntha. Ada alat kelaminnya tapi nggak mirip, satu pun nggak mirip zakar, nggak juga mirip farji misalnya, itu juga dikatakan muskil. Wa hadza tsani muskilun. Wa hadza tsani muskil la yattadhiqu ma dama sabiyan. Jadi muskil yang tidak akan mungkin dihukumi jelas kalau dia masih anak kecil. Kalau sudah besar, Pak. Baik, itu beberapa hal yang penjelasan dalam pasal suwarul qudwah. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Ari. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada malam hari ini.
tidak, mohon maaf, mohon izinnya tidak bisa lama, ada keperluan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.